Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai syarat sah salat kita, yang mana pada pertemuan kali ini masuk pembahasan kita kepada ar-rabi'u, syarat sah yang keempat di dalam salat kita. Satru ma baina surrati rajuli wa rukbatayhi. Syarat yang keempat adalah tertutupnya aurat. Dan bagi laki-laki tertutup aurat apa-apa ma baina surrati rajuli wa rukbatayhi, apa-apa yang ada di antara pusarnya hingga ke lutut. Wa jami'i badanil mar'ati illa wajhaha wa kafaiha. Dan untuk perempuan auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya dan telapak tangan. Untuk wanita auratnya adalah seluruh tubuh. Ini di dalam sholat maupun di luar sholat, kecuali wajahnya dan telapak tangan. Wa yajibu 'alaiha satru juz'in min jawani bil wajhi wal kafaini. Maka wajib atas perempuan menutupi auratnya dari setiap bagian sisi-sisi wajahnya, demikian juga telapak tangannya. Yang hanya boleh terlihat di dalam sholat adalah hanya wajahnya dan telapak tangannya. Bahkan sehelai rambut tidak boleh nampak. Dan ini menjadi aurat perempuan di dalam sholatnya maupun di luar sholatnya. Wa ala rajuli satru juz'in min surratihi wa mahazaha wa jawani bi rukbatayhi. Dan bagi laki-laki wajib untuk menutupi seluruh bagian mulai dari pusarnya wa mahazaha, dan apa yang sejajar dengan pusarnya, ke samping, ke pinggangnya hingga ke belakang, apa yang satu barisan dalam lingkaran badannya yang sejajar dengan pusar, demikian juga hingga ke lutut, bagian sisi-sisinya dalam lingkaran yang sejajar dengan lututnya harus tertutupi di dalam memenuhi syarat sah salatnya. Wa alaihima satru min jawanibi la min asfali. Dan yang harus ditutupi adalah tidak bolehnya terlihat dari sisi-sisi depan, samping, belakang, tidak dari arah bawah. Wa yajibu an yakuna satiru yamna'u hikayata launin basyarati. Dan yang digunakan di dalam menutupi auratnya berupa pakaiannya atau sesuatu yang dipakai untuk menutupi aurat di dalam sholatnya, baik laki-laki maupun perempuan, adalah harus bisa mencegah pakaian tersebut, mencegah dari terlihatnya, tergambarnya atau terbayangnya warna kulit dari orang tersebut, sehingga pakaiannya yang terawang, sehingga tembus terlihat bagian kulitnya, itu tidak mencukupi dan tidak sah untuk menutup aurat di dalam sholat kita. Nah, maka bagi perempuan seluruh pakaiannya, baik berupa mukena ataupun pakaian, ya, apa-apa yang dipakainya di dalam menutupi aurat seluruh tubuhnya, kecuali hanya bagian wajah dan telapak tangan yang boleh terbuka, maka seluruh bagian itu harus tertutupi dan tercegah dari terlihatnya warna kulit karena terawangnya sesuatu atau pakaian atau benda yang dipakai untuk menutupi itu. Dan bagi laki-laki yang nggak boleh terawang, terlihat bagian warna kulitnya, itu adalah pakaian yang ada menutupi bagian mulai dari pusarnya hingga ke lututnya. Dan sehingga karena aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan, maka kaki perempuan tidak boleh terlihat sepanjang sholatnya.
Tidak boleh ujung daripada kakinya, telapak kakinya atau jari-jarinya keluar dari mukenaknya atau pakaian yang dia gunakan di dalam sholatnya tersebut. Dan kemudian bagaimana apabila seseorang perempuan menggunakan pakaian syar'i berupa mulai dari jilbab sehingga pakaiannya pakaian gamis atau pakaian yang panjang yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali telapak tangannya, kemudian dia sholat dengan pakaian itu, apakah sah? Di dalam hal menutupi aurat selama seluruh auratnya tertutupi, tidak terlihat auratnya, maka sholatnya sah pada saat itu. Dan harus dijamin bahwa pakaian yang dia gunakan tidak ada bagian celah yang membuat bagian selain daripada telapak tangan dan wajahnya itu terlihat. Misalnya apa? Ketika seorang perempuan menggunakan pakaian gamisnya, harus dipastikan bahwa ketika dia mengangkat telapak tangannya ketika bertakbir atau gerakan-gerakan yang tangannya bergerak, harus dipastikan bahwa bagian lengannya ini tidak terlihat, karena yang bukan aurat hanya sampai telapak tangan, ke bawahnya ini adalah mulai aurat. Sehingga apabila pakaiannya turun, ketika diangkat tangannya terlihat bagian pergelangan tangan, maka ini dihitung sudah terbukanya aurat. Terbukanya aurat, sholat tidak sah. Atau pakaian perempuan dengan kancing yang ketat tetapi ada celah, lobang di antara ujung kancingnya dengan ujung ada bagian yang terbuka yang membuat terlihatnya bagian daripada pergelangan tangan atau lengannya, ini juga artinya terbukanya aurat. Auratnya terbuka, sholatnya tidak sah. Sehingga harus dipastikan ketika tidak menggunakan mukena, menggunakan pakaian biasa, sholat karena di dalam tengah aktivitas kita, di kantor kita, atau di kampus dalam ketika kita kuliah, atau di dalam aktivitas-aktivitas di luar rumah kita sholat dengan pakaian kita, untuk perempuan dengan pakaian syar'inya, harus dijamin bahwa bagian lengan ini tidak terlihat ketika dia sholat menggunakan pakaiannya, gunakan pelapis, apakah manset atau kaos yang panjang yang memastikan ini tidak terlihat, atau dia akali pakaiannya dengan mengikat ketat pada bagian ini ketika mulai sholatnya, apakah dengan karet atau yang lainnya, untuk memastikan pergelangan tangannya tidak nampak ketika tangannya bergerak. Karena ketika bagian lengannya terlihat, maka auratnya terlihat. Ketika auratnya terlihat, maka sholatnya menjadi batal. Demikian juga rambut, sehelai rambut pun tidak boleh terlihat, tidak boleh keluar dari kerudungnya. Harus dia rapikan, harus dia jamin tidak terlihat. Demikian juga bagian kaki, yang paling aman adalah dia gunakan kaos kaki. Karena apa? Ketika dia aktivitas sujud dan lainnya yang ketika kakinya terlihat walaupun hanya jari-jarinya, itu membatalkan sholat karena berarti terlihatnya aurat. Karena seluruh badan perempuan adalah aurat. Yang boleh terlihat di dalam sholatnya hanya wajah dan telapak tangan. Wa an yakuna malbusan aw ghairi malbusin aw ghairu malbusin fala takfi zulmatun wa khaymatun saghiratun. Dan pakaian yang digunakan untuk menutup aurat, apakah itu digunakan sebagaimana pakaian kita atau sesuatu lembaran kain yang kita gunakan dengan cara tertentu untuk tertutupinya aurat, harus sesuatu yang memang melekat kepada tubuh kita. Fala takfi zulmatun, sehingga gelap saja tidak cukup. Sehingga apabila kita berada di ruangan gelap, kemudian yang orang tidak bisa melihat kita, tidak bisa melihat tubuh kita, tidak bisa melihat aurat kita, kita sholat di dalam posisi gelap itu, tetapi pakaian kita tidak memadai untuk menutupi aurat kita, tetap sholatnya tidak sah. Wa khaymatun saghiratun, atau kita memiliki khaymah saghirah, tenda kecil, khaymah kecil yang seukuran kita bisa melaksanakan sholat. Misalnya kita berdiri, rukuk, sujud kita mencukupi di dalam
khaymah tersebut, tenda tersebut, sehingga di dalam tenda tersebut aktivitas sholat kita tidak bisa dilihat tubuh kita oleh orang yang ada di luar tenda. Tetapi di dalam tenda tersebut kita menggunakan pakaian yang tidak memadai di dalam menutup aurat, itu pun tidak sah. Maka di dalam menutup aurat harus bentuknya sesuatu yang melekat di tubuh kita, yang orang tidak bisa melihat kita, ya, berupa pakaian atau sesuatu yang kita pakai atau kita gunakan dengan cara tertentu untuk menutupi aurat-aurat yang semestinya kita tutupi di dalam sholat kita. Ini perhatikan juga buat laki-laki yang sering terjadi kita saksikan, dan ini menjadi pengetahuan kita yang harus kita hati-hati pada bagian ini adalah ketika kita menggunakan pakaian yang ada kemungkinan ketika kita rukuk dan sujud kita akan naik ke atas pinggang dengan celana yang akan agak turun, sehingga ketika rukuk dan sujud kita bagian belakang bawah punggung kita yang kalau dihitung dalam jajaran pusar kita berada di bawah lingkaran yang sejajarnya, ya, maka terlihatnya aurat bagian itu bisa membatalkan sholat kita, karena berarti tidak terpenuhinya syarat untuk menutupi aurat kita. Dan perempuan demikian juga, tadi dikatakan rambut jangan sampai terlihat, pergelangan tangan jangan sampai terlihat, atau kaki kita jangan sampai terlihat, jangan sampai keluar dari pakaian kita, mukena kita, atau sesuatu yang kita gunakan. Terlihatnya kaki, terlihatnya rambut, atau terlihatnya pergelangan tangan bisa membatalkan sholat, karena mencederai syarat yang keempat daripada sholat kita. Syarat sah yang keempat adalah menutupi aurat bagi laki-laki antara pusar dan lutut dan apa-apa yang sejajar dalam lingkaran itu. Kemudian bagi perempuan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali hanya wajah dan telapak tangan yang bukan aurat, dan itu aurat perempuan di dalam sholat maupun di luar sholat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang kita pahami dengan sungguh-sungguh dan dengan benar di dalam hal menjaga sahnya sholat kita. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, membawa kebaikan dunia dan akhirat kita. Alafu minkum, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan baik dalam penyampaian maupun bahasa. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.